Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Di sesi ini, kita akan bikin durian kalian tuh kelihatan lebih sedap. Caranya adalah dengan memberikan gradiasi dan variasi di lapisan warna. Oke, yuk kita mulai. Kita sekarang ada di object mode. Jadi ini ada di kamera view sekarang. Kita mau keluar dari kamera view, jadi pencet 0. Untuk proses cat, kita harus ke yang namanya texture paint. Itu ada di atas sini. Yang saya mau lakukan sekarang adalah nge-select objeknya dulu, objek kulitnya durian, dan ke texture paint, karena itu adalah hal pertama yang saya mau cat. Oke. Di sini terdapat dari dua bagian. Ya bisa kerasa agak aneh, tapi anggapannya ini kayak kanvas tiga dimensi, yang satunya ini adalah yang dua dimensi gitu loh. Ya, yang tiga dimensi ini yang versi yang ratanya lah. Yang sebelah kiri itu namanya mode-nya itu image editor. Nah, itu kelihatan dari sebelah sini. Kalau kita bisa klik di atas ini ada namanya image editor. Ini namanya otomatis sudah ada. Kalau misalnya kalian nggak ada di sini, diklik aja di atas itu, yang namanya image editor. Jadi seperti kanvas yang datar ya. Nah sebelahnya itu opsinya itu adalah paint. Opsi ada banyak di sini, view, paint, mask, tapi kita maunya yang paint. Nah, kalau yang sebelah kanan ini masih yang versi 3D viewport ya. Jadi kanvas ini yang ya, tiga dimensinya lah. Tapi kalian kalau di sini masih belum kepilih ya, di sini opsinya ada yang namanya texture paint. Jadi pilih aja di sini namanya texture paint supaya itu sudah keseleksi, dan bagian ini bisa juga kalau misalnya kalau dikontrol di tengah kalau misalnya kalian agak kurang nyaman nantinya. Dan ini kalau misalnya zoom in zoom out masih sama, mengontrol juga sama. Oke. Okay? Nah, sekarang kita akan mendiskusikan yang sebelah kiri dulu, bagian yang namanya image editor. Jadi, ini tuh ibaratnya kalau kamu misalnya beli permen, pas mau dimakan bungkusnya itu dibuka dulu gitu. Nah, kalau bungkusnya itu kayak diteken dan diratain, itu adalah view-nya yang di sini gitu. Jadi kayak ya, seperti yang diratain aja gitu ya. Jadi di sini ada dua opsi buat ngerjain, jadi bagian yang datar dan bagian yang tiga dimensi gitu loh. Jadi ada dua versinya lah. Untuk saya pribadi, saya lebih suka ngerjain yang bagian yang dua dimensi karena dia datar. Kalau yang di bagian sini itu saya harus muter-muter ya ke bawah, ke atas, dan ke sana kemari gitu ya. Walaupun nanti itu bakal jadi tektokan ya. Jadi nanti saya akan ngerjain di sini dulu. Kalau di sini sudah rapi, saya ngeliatin ada kurang apa di bagian sini. Toh nanti akhirnya saya ngerender itu akan jadi seperti ini gitu loh. Ya. Jadi ini nanti ada komplement satu sama yang lainnya. Pertama-tama kita bikin kanvas baru. Ya, jadi klik new di atas ini dan kita bisa kasih nama lah kulit durian. Oke. Okay. Nah, setelah itu untuk width sama height kira-kira sudah terlihat rapi, sudah cukup bagus ya. Nggak ada yang mau diutak-utik lagi, warna mau hitam aja dulu nggak apa-apa. Jadi kita klik OK, sudah terlihat seperti ini. Sebenarnya yang paling penting itu adalah grid-nya ya. Ini grid-nya asal dia bentuknya yang vertikal sama yang horizontal itu tuh sama ya, kita udah aman. Nah, jadi dari sini kalian mungkin nanya, kok duriannya kok di sini ungu gitu loh warnanya. Itu sebenarnya karena kanvas yang di sebelah kiri itu belum disambung ke objeknya. Jadi warna ungu itu indikasi saat dari Blender ya. Kalau Blender tuh lagi bingung gitu loh. Ini apa yang kita mau disambungin kanvasnya tuh kemana gitu loh. Nah jadi yang makanya kita tadi bikin new kanvas ya di sini namanya. Nah, terus nanti supaya bisa ditaruh di kulit sebelah sini. Nah, jadi caranya adalah dengan kita ke material property dan di sini yang dari base color kita bisa ganti jadi image texture, oke? Okay? Nah, image texture juga lagi habis dari sini tuh mencari di image texture itu image texture yang mana. Nah, jadi carinya tuh image texture yang kulit durian ini. Jadi kalau kita ke bawah ada kulit durian, klik di sebelah situ, dia sudah apply. Nah, kalau sudah kesambung, baru kita bisa mulai ngecat. Oke, saya biasa kalau mulai ngecat itu dari kanvas yang datar dulu ya. Yang kita mau lakukan adalah untuk zoom out dan kita bisa atur. Jadi atur itu ada di sebelah sini. Kalau bisa dibuka toolsnya. Nah, di sini kita bisa ngatur radius sama strength ya. Jadi radiusnya itu besar
brush-nya, nah strength-nya juga kekuatannya masih kuat apa gitu loh, apa ya, tekanannya lah istilahnya seperti itu. Nantinya kita pasti akan bolak-balik ya ke sini, loh. Tapi seperti yang kalian lihat kalau di sini itu radiusnya lebih besar daripada di sebelah sini. Nanti juga harus adaptasi juga sih. Soalnya ngebacanya dia kan agak berbeda antara yang datar sama yang tiga dimensi. Jadi yang saya akan lakukan dulu awal-awal ini untuk mencari warnanya. Coba kita warna sebesar segini sih udah lumayan ya. Kita cari warna hijau di sini dulu deh, agak kecap, agak gelap. Oke, nah itu kayak lumayan cukup tuh untuk warna durian ya. Terus juga kalau misalnya kalian mau ngontrolnya itu supaya lebih enak, itu adalah dengan ada di sebelahnya huruf P, itu ada tanda kurung ya. Kira-kira itu sudah kena semuanya sih ya. Just in case kita bikin seperti ini aja. Nah, kalau dari sini baru kita bisa main-main lagi dengan warnanya. Contohnya gini, kalau uh, kita ke sebelah sini ya. Contohnya kalau warnanya kita mau dijadikan agak lebih ada gradiasinya. Jadi ada di bagian yang terang. Contohnya kalau saya mau ke warna yang agak terang sedikit. Ini gradiasinya juga strength-nya ya. Itu bisa saya turunin dan bisa saya kecilin. Jadi dia seperti itu. Kira-kira sudah cukup. Kalau kalian mau ditambah lagi supaya mungkin lebih realistis, mungkin bisa uh, dapat referensi dari durian yang aslinya gitu. Mungkin jadi supaya kelihatan bentuk asli itu seperti apa sih. Jadi seperti yang kalian lihat ya, kalau misalnya di bagian kulit duriannya, ini bagian yang dipotongnya itu masih belum mendapatkan informasi. Dia masih juga bingung ini yang mau diwarnain kok nggak ada gitu loh. Soalnya untuk material sendiri yang bagian kulit luarnya dan kulit dalamnya itu adalah dua bagian yang berbeda. Jadi yang bagian ungu ini ada dua bagian di kulitnya ya. Nah, jadi kalau yang tadi kita cat itu adalah bagian di belakangnya. Nah, sedangkan di bagian ini itu istilahnya jadi ada dua bagian itu. Itu gara-gara waktu kita di sesi sebelumnya itu dipotong gitu. Jadi dia sudah memiliki material yang berbeda. Oke, nah jadi yang saya bisa lakukan adalah klik yang di bagian sini. Saya klik new, oke. Dan yang base color tadi diganti menjadi image texture. Ya, ini coba saya kasih contoh aja sama kalian ya. Kalau misalnya saya taruh itu kulit durian juga, dia menjadi seperti ini. Dia jadi jelek karena yang dibaca di sini itu adalah yang di sini. Oke, bagian sini, bagian kecil ini. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah untuk memberikannya dia tuh kanvas yang baru gitu. Caranya adalah dengan ini diklik off ya. Jadi klik baru, kita kasih nama kulit durian dalam. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, dari sini baru kita bisa cat lagi. Cat yang di dalam itu warnanya kurang lebih seperti oke, okay, seperti itu. Nah, ini maaf nih belum kelihatan, soalnya di sini masih belum saya ganti. Jadi yang saya akan lakukan adalah untuk yang kulit durian dalam. Nah, seperti itu. Makanya dia langsung masuknya ke sini. Kurang bagus ya. Ayo nggak apa-apa sih. Nanti bisa di-adjust terus kok. Oke lah, ya. Itu lumayan sudah oke. Nanti bisa kita adjust lagi. Oh ya, satu informasi lagi yang saya hampir aja lupa kasih tahu sama kalian. Jadi antara gambar dua dimensi sama tiga dimensi ini itu harus di save-nya itu harus terpisah. Ini jadi seperti yang kalian lihat di atas ini yang image ya itu masih belum ke save, jadi dia harus di save dulu. Caranya ya klik aja di image-nya,
and save as. Kalau sudah ada di dalam sini, kita aja langsung bilang save aja. Save image as, itu sudah aman. Sama kayak yang tadi, yang kulit duriannya yang besar tadi, di sini juga harus di save juga. Save as, durian, save as image, sudah selesai gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ada melihat ada tanda bintang di atas setelah image ini, ya itu artinya itu belum di save. Jadi kemungkinan besar kalau kamu misalnya balik lagi untuk mengerjakan Blender kamu, walaupun mungkin Blender kamu itu udah di save, yang image-nya itu tidak atau belum ke save. Ya, oke. Jadi kalau saya nge-save untuk shortcut-nya aja, jadi buat kalian aja untuk nge-save-nya itu adalah pakai Alt S. Oke. Nah, kalau untuk nge-save Blender itu Control S gitu ya. Dari sini kita mau berpindah ngecat yang bagian dalamnya, oke, dan tangkainya. Jadi kita harus balik dulu ke layout mode, oke. Dan yang tadi kan ini kan masih ke seleksi ya. Sekarang saya harus ke select yang bagian duriannya. Oke. Terserah nanti maunya seperti apa, satu persatu atau dua-duanya. Tapi kalau saya coba seleksi yang satu ini aja dulu, dan saya akan melakukan hal yang sama. Dan di sini yang saya mau warna dalam durian itu adalah warna kuning. Ini adalah cara nge-switch warna. Contohnya kalau kita mau warnanya yang di sebelah sini, saya nggak mau kehilangan warna ini ya. Kita bisa switch dan kita bisa ganti warnanya. Bisa juga memberikan dia tekstur yang lain supaya ada gradiasi. Oke, di sini saya save dulu, Ctrl S, dan yang untuk gambarnya juga saya akan save, Alt S. Oke, sudah ke save sekarang. Dari sini yang saya mau lakukan adalah untuk bagian yang paling terakhir ngecatnya, yaitu adalah untuk tangkainya. Saya balik lagi ke layout mode, saya klik di tangkainya, dan saya balik lagi ke texture paint. Sama seperti tadi, saya akan create new, bilang aja tangkai, durian, seleksi oke. Oke, tangkai durian sudah ke select. Sekarang kita mulai mewarnai tangkainya, warnanya coklat, hampir ke hitam lah ya. Yang bagian sini kayak kita kasih warna yang putih aja deh. Cukup rapi. Ya, kayak sudah cukup ya. Jadi kita kalau ke layout mode, itu sudah lumayan kelihatan bentuknya. Untuk sesi mewarnai secara digital, sudah cukup sampai di sini. Sesi berikutnya, kita akan ada perbaikan paling terakhir, dan setelah itu kita akan render. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto, sampai ketemu lagi, selamat berkreasi.